Inilah dia persembahan terakhir dari kelas belajar bersama siswa-siswi di STM 5 Purwakarta tahun 2026 dengan judul Tumbuh Tanpa Hadirnya. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Nasdem kelas 8G dan mereka silahkan ke ruang tiket. Kita buat Sekali lagi, ini Alvin 8G dan mereka 9F silahkan ditunggu di ruang tiket. Terima kasih. dan bersama senang. La, 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 la. Ayah, udah pulang. Ayah, tahu nggak? Aku dapat juara lomba cipta puisi tahu ya. Ayah, bangga nggak sama aku? Oh iya, anak-anak ayah emang keren. Ayah bangga banget sama kalian. Karena kalian sudah memberikan yang terbaik, ayah ada hadiah untuk kalian. Hadiah? Beneran ayah? Iya, ini hadiah untuk abang dan ini untuk adek. Wah, bilang apa sama ayah? Makasih ayah, kita sayang banget sama ayah. Oh iya ya, aku lolos Olimpiade Matematika dan nanti bakal ikut final di luar kota. Tapi biayanya ditanggung pribadi. Aku minta uang dong untuk biaya lomba ini ya. Uang ya? Saat ini ayah belum punya uang nak. Tapi ayah janji bakal bekerja keras untuk kalian. Dan ayah akan selalu ada untuk kalian. Serta membahagiakan kalian hingga kalian sukses. Nanti kalau udah ada uang, ayah kasih ya bang. Sekarang tidur Gi. Udah malam. Anak-anak, ayo tidur. Udah malam. Tapi aku mau tidur sama ayah. Wah, putri kecil ayah mau tidur bareng ayah. Ayo ke sini. Hari-hari berganti dan ayah terus menepati janjinya. Menyambung hidup dari pagi ke pagi. Mengganti pulang hingga lupa caranya pulang. Waktu demi waktu ia menjalan. Bukan karena tak sayang, tapi karena terlalu mencintai hingga lupa hadir. Dan di balik tumpukan lelah itu perlahan sosoknya memudar. Bukan hilang, hanya tak lagi terasa. Pada suatu sore, mulailah anak-anaknya mempertanyakan kemana sosok anak itu. Ayah, belum pulang Bu. Belum nak,
ibu. Ayah kenapa sih? Jarang banget pulang. Ayah lagi kerja sayang, mencari uang untuk kita. Akhirnya ayah pulang. Ayah tahu nggak? Aku dapat medali perunggu dari Olimpiade kemarin. Aku juga ya. Aku dapat juara 1 lomba puisi loh. Ayah, bangga nggak sama kita? Ayah, kita main yuk. Aku kangen banget main sama ayah. Ayo kita main bareng ayah. Ayah capek. Main dulu. Main sendiri dulu aja ya. Tapi aku juga mau main sama ayah. Sekali aja, bisa kan ya? Ayolah ya. Masa abang main sendiri terus? Abang bosan main sendiri terus. Ibu, lihat deh ayah. Baru nak, Lara. Ayah bilang, ayah ini capek. Kalian main sendiri aja. Jadi berhenti ganggu ayah. Apa? Capek kamu bilang? Semua orang juga capek. Tanggung jawab kamu bukan cuma kerja nih kok. Kamu kan sudah jadi suami. Bahkan bukan cuma suami, tapi kamu sudah menjadi seorang ayah. Lihat anak-anakmu. Mereka cuma pengen ditemenin. Kamu mah enak. Aku banting tulang setiap hari. Aku yang gak mau kayak makan apa. Kalian tinggal terima beres aja. Enak kamu bilang. Kamu pikir jadi istri itu mudah? Aku di rumah jagain anak-anak, nunggu kamu pulang. Tapi yang pulang malah apa? Amarah kamu. Kamu bukan cuma kehilangan tenaga, Niko. Kamu kehilangan hati. Udah. Jangan ribut lagi. Gak apa-apa, kita main sendiri aja. Ayolah kak, kita main berdua aja. Kita main di taman aja yuk. Lihat deh. Itu Lara bukan sih? Lara, hai. Kalian ngapain di sini? Katanya, Misal punya mainan baru nih. Iya, ini aku baru dibeliin mainan baru loh sama ayahku. Kamu kan juara 1. Kamu dikasih hadiah apa sama ayahmu? Aku gak dikasih apa-apa sih. Udah ya, aku duluan. Bye. Bang, abang, ngerasa nggak? Ayah, belakangan ini kayak orang asing. Dulu, dia paling sering peluk aku, dengerin cerita kecil-kecilku. Bangga tiap aku pulang bawa nilai bagus. Sekarang, bahkan jarang ngobrol. Aku cuma pengen dengar. Oh ayah, bangga sama aku. Abang juga merasa deh, dulu dia janji mau ngebagian kita dan teman kita terus. Tapi sekarang kita sering dicuekin dan gak dipeduliin. Mending gak usah lagi kita berprestasi. Masa remaja sudah datang. Kini, Lara memiliki masa putih birunya. Lara dan Maruna membawa luka yang mendalam. Kini, Lara memiliki masa putih birunya. Lara dan Maruna membawa luka yang mendalam dari masa kecilnya. Dua bersaudara itu telah banyak dirundung akibat kekurangan peran ayah. Lara tumbuh menjadi gadis yang haus kasih sayang dari pria lain, lantaran tangki cintanya yang tak pernah terisi oleh sang ayah.
lagi sama kita nih, Cihuy Geng. Clara, kamu masih pacaran sama... Masih dong. Gini, aku ceritain ya. Walaupun beda 7 tahun dan dia lebih tua, aku selalu ngerasa nyaman sama dia. Dia tuh baik dan tulus, kayak ada rasa aman kalau ada dia. Dan jujur aja, dia berhasil gantiin sosok ayah bagiku. Hah? Bukannya ayahmu masih ada ya? Ya masih lah. Tahu sendirilah ya, ayahku nggak pernah perhatian samaku. Begitu juga sama abangku. Tapi akhir-akhir ini pacarku mulai aneh. Memangnya dia kenapa? Dia udah mulai maksa aku buat ya you know itu. Lah, bukannya wajar ya? Dia kan udah atas banget sama kamu. Dia udah ngasih segalanya buat kamu. Bahkan sampai hal kecil yang kamu minta. Sekarang impas dong kalau kamu juga mulai mikirin apa yang diharapin dari kamu. Tapi coba pikir-pikir lagi deh Lara. Kasihan masa depanmu. Terus nanti orang tuamu gimana? Orang tua ya, aku bahkan gak pernah punya sosok ayah teladan buatku. Jadi kenapa aku harus pedulikan mereka? Halo sayang, ketemu di taman. Oke, aku tewe ya. Guys, pacarku ngajak ketemuan. Aku duluan ya. Sayang, ada apa nih? Kok tiba-tiba ngajak ketemuan di sini nih? Aku mau kita putus. Kenapa gitu? Jelasin dulu penjelasannya. Jangan kayak gini. Kan akunya jadi bingung. Ya karena kamu gak pernah ada buat aku, Lara. Kamu gak pernah ada. Kamu sibuk sama duniamu sendiri. Aku tuh pengen kamu, tapi kamu gak pernah mau gitu. Emang karena itu, aku gak mau putus dari kamu. Oke, aku mau. Tapi kamu jangan ninggalin aku ya. Janji ya, jangan ninggalin aku. Iya sayang, aku janji sama kamu. Di sisi lain, Maruna yang melarang terjebak dalam dunia yang berbeda, mencari kebebasan dalam pergaulan bebas, tapi kehilangan arah dalam hidupnya. Pergaulan bebas menjadi pelarian bagi Maruna, merunduk jadi caranya dapatkan perhatian, dan juga menjadi jebakan yang membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Asik, dapat banyak nih kita hari ini. Enak juga ya kalau tengah malam kayak gini. Enaknya beli apa ya? Rokok mau, enak tuh nyantai di warung sambil nyebat-nyebat. Aduh bosen ya Buyus, sekali gua ada tuh kenalan. Aman itu mah, lagi banget lagi. Sayangnya ya dana nih. Gitu ya. Masalah uang mah aman lah. Gue tinggal minta ke ortu. Kalau dari kasih, malah kapus sisanya sih. Yakin dikasih? Gue jangan diurus kocak. Yang penting mah gue gak ganggu kerjaan dia. Ya udahlah, guys, kita muter itu. Ini jadi awal dari kehancuran Maruna. Kehancuran dirinya, raganya, pikirannya. Bukan banyak yang berkendara mengikuti semua kekuatannya. Dan ketika perlahan-lahan memperbaiki dirinya, hampir ketika malah kehilangan.
cerita ke ibu saja ya. Nak, kamu kenapa? Aduh, ibu mana ada ngerti. Ya sudahlah, ibu belanja di depan dulu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mau kemana nih? Ini loh Bu, mau ke pasar. Ibu tahu gak sih zaman sekarang banyak anak-anak yang rusak hidupnya, entah karena narkoba atau pergaulan bebas. Ya ampun, anak-anak bro. Nah iya, saya juga dengar begitu katanya sih, karena kehilangan sosok ayah di rumah. Iya benar, ayahnya sibuk sendiri, anaknya jadi gak kepegang, akhirnya cari perhatian ke tempat yang salah kan. Katanya orang yang memakai narkoba itu kelihatan loh Bu, jadi lebih tertutup, juga emosinya meledak-ledak, kadang nggak pulang berhari-hari. Iya, saya juga melihat mereka makin kurus, matanya sayu, barang-barang di rumahnya juga suka hilang. Dijual ya itu. Duh, ngeri. Makanya ibu-ibu penting banget edukasi. Untung suami saya sadar diri, ikut kelas parenting. Ngebantu banget supaya nggak tutup mata dari tanda-tanda kayak gitu. Kok mirip ciri-ciri anakku ya? Hah? Apa Bu? Tadi gak kedengeran? Enggak. Ibu-ibu, saya duluan ya. Masih ada urusan di rumah. Kamu ngapain, Nak? Apa ini? Ngapain sih Bu? Ini apa? Anu Bu, itu Narkoba! Ayah! Ayah! Sini! Lihat anak lakimu ini! Apa sih kamu banget? Apa? Lebay kamu. Lihat anakmu! Dia pakai obat-obatan! Alay gimana maksudmu, ha? Tahu nggak? Ayah nggak pernah ya ngajarin kamu kayak gini. Ini lagi. Kenapa sih kamu? Nak, ada apa? Asam lambung kamu belum pulih. Garis 2. Apa maksudnya ini? Aku ngelakuin itu sama pacarku, tapi dia gak mau tanggung jawab setelah aku hamil. Kenapa sih kamu kayak gitu, ha? Apa semuanya kurang? Ayah kurang apa sih sebagai orang tua? Kamu dan abangmu malah begini. Hah? Kamu pikir kamu baik sebagai ayah? Coba pikir lagi. Ini semua hasil dari keegoisanmu. Apa coba salahku, ha? Kamu jarang meluangkan waktumu. Jarang ada untuk kamu lupa. Penyesalan ini akan menghantui kita selamanya. Aku hancur, keluargaku hancur, dan abangnya aku tak tahu kapan aku dengar kalian menangis karena aku terlalu sibuk untuk berterima. Tapi di waktu yang pulang, aku gagal menjadikan kalian untuk bersedih, gagal menjadi guru, bahkan aku gagal menjadi seorang ayah. Aku selalu sibuk menjadi laki-laki yang terhormat, tapi gagal menjadi laki-laki yang selalu ada untuk keluargaku. Kini semua yang terlambat, rumah ini retak, dan retaknya karena aku diam. Aku tak pantas disebut ayah. Aku cuma alasan kenapa anak-anakku tumbuh tanpa arah. Kata egois, hati, dari
Para sa tawid